Bukan sahaja kekuatan militer dan kekuatan alutsista Indonesia yang digeruni oleh Amerika Syarikat. Kini 39 pilot Indonesia diterbangkan ke Korsel untuk uji coba terbang KF-21. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah bertandang ke channel ini, sudah bergabung ke channel ini, saya mengucapkan supaya kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan saya mendoakan juga kalian semoga sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, pada kali ini apa yang kita ingin react dalam video ini berkaitan dengan militer, kekuatan militer Indonesia dan juga selain alutsistanya juga TNI pilot diberi uji coba, di mana 39 pilotnya dihantar ke Korsel untuk uji coba terbang KF-21, guys. Dan kita ketahui umum bahwa di Asia Tenggara ini bahwa Indonesia kekuatan militernya adalah di paling nomor 1, dan di dunia ini kita ketahui juga bahwa Indonesia ini kekuatan militernya berada di kedudukan yang ke-15. Itu mengatasi Australia, mengatasi Arab Saudi, dan negara-negara lain yang lagi hebat. Oke, guys, dari mana kita dapat video ini? Video ini daripada Amanda Channel, guys. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, share, dan komen. Dan apa tajuknya? Tajuknya, guys, ialah Alhamdulillah 39 pilot Indonesia diterbangkan ke Korsel untuk uji terbang KF-21. Sebelum ini kita ketahui, guys, bahwa Indonesia juga memiliki refill fit F-15, kemudian F-35 sebelum ini. Dan kini dia juga menguji coba jet tempur KF-21. Ini hasil daripada kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Dan kita ketahui juga bahwa setiap alutsista yang dikeluarkan oleh Korea Selatan ini mempunyai satu kualitas yang begitu tinggi sekali. Itu kita tidak nafikan. Oke, guys, tanpa basa-basi, jom kita semak video ini sama-sama. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Wow, ini ada kabar yang sangat menggembirakan, di mana 39 pilot Indonesia akhirnya dikirim ke Korea Selatan untuk dilibatkan dalam proyek pengujian proyek KF-21 Boromai. 39 pilot. Apakah kemarin ada penghapusan Rafael, jumlah porsi beli Rafael dikurangi untuk beli KF-21 Boromai ini lebih dikembangkan lebih banyak di Korea Selatan, guys, atau bagaimana ya, Brand? Mari kita simak beritanya, ini ajib-ajib sekali. Nah, kok nggak dipenuhi 40 gitu loh, nanggung 39. Bercanda. Nah, usut para insinyur Indonesia dan Korea Selatan sedang mempercepat perakitan KF-21 Boromai agar lebih siap saat terbang perdana. Jet tempur KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan uji darat. Ini uji terbang pertama KF-21 Boromai pada bulan Juli atau September. Wah, ini teknologi alutsista yang tercanggih jet tempur ketika ini, guys, di Korea Selatan. Jom kita sebelum lanjutkan. Terbang perdana pada pertengahan tahun 2022 ini, kabarnya tak cuma itu saja, KF-21 Boromai jet tempur kebanggaan Indonesia dan Korea Selatan juga melalui uji performa mesin GE-414 di KF-21, mesin GE-414 di jet tempur KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan ini rupanya merupakan mesin yang sama yang digunakan oleh F-35 yang dikenal bertenaga kudamu dan mempunyai sama engine-nya, guys, dengan F-35. Rupanya KF-21 nih. Kuat nih. Kualitas yang luar biasa. Kualitas yang luar biasa. Nah, Korean Aerospace Industry tidak hanya menguji operasi di testbed, tetapi juga memverifikasi bahwa berbagai peralatan yang dipasang di pesawat KF-21 sebenarnya berfungsi dengan baik.
Uji mesin prototipe gila, KF-21 canggih, Boromai awalnya diketahui dimulai pada Februari lalu tetapi ditunda. Dilaporkan bahwa uji terbang pertama dari prototipe KF-21 akan dimungkinkan pada bulan Juli atau September setelah uji peningkatan output mesin dan uji mengemudi di darat di mana pesawat berjalan dengan kecepatan tinggi di landasan pacu, Bren. Jadi ya digas sekenceng-kencengnya ces gitu, tapi nggak terbang loh, Bren. Belum terbang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal Belum ini? terbang. Terkait pilot 39 pilot Indonesia dikirim ke Korea Selatan, silakan bejrot Nah, di kolom komentar. kenapa itu angsa kan? Namun meski mesin jet tempur KF-21 Boromai sudah menyala, uji terbang KF-21 menargetkan 2.200 sorti, jumlah sorti selama 4 tahun ke depan. Ini akan dilakukan dengan cara yang secara bertahap meningkatkan ketinggian, jarak terbang, dan berat lepas landas. Nah, setelah uji terbang awal akan diperiksa apakah manuver kecepatan tinggi dan belokannya mendadak dilakukan secara normal, bahkan setelah memuat berbagai senjata dan peralatan seperti rudal, dan apakah ada kelainan dalam pengoperasian sistem senjata, Brin. Jadi usut punya usut, jangan anggap cepat loh membuat jet tempur. Jadi di gas kenceng gitu, ces, langsung dibelokkan, nanti ada trouble nggak pada sistem-sistemnya gitulah, Bren. Dan dimuati senjata, dimuati senjata itu lagi terjadi beban nggak gitu, masih lincah nggak gitulah, Bren. Selain itu, saat uji terbang sedang berlangsung, uji darat terus memaksimalkan kinerja dengan menangkap kesalahan terkecil sekecil pun tak pada peralatan yang dipasang pada KF-21. Otoritas militer menetapkan tujuan untuk menyelesaikan pembangunan KF-21 Boromai pada Juni 2026 setelah lulus tes ini. Kini kabar gembira datang dari pembelian jet tempur KF-21. Pasalnya dikutip dari artikel terbitan Dunga 24 Mei, pecahkan telur untuk pertama kalinya pilot Indonesia akhirnya dilibatkan dalam pengembangan pesawat KF-21 Boromai di Korea Selatan. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea KF-21 Boromai, dikabarkan dengan resmi telah mengirimkan 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun, tulis donga.com dalam artikelnya, Bren. Nah, usut punya usut, hal ini merupakan pertama kalinya pilot Indonesia dilibatkan dalam proyek KF-21 Boromai. Awalnya KAI Korea Selatan berencana melatih 17 pilot dan 10 teknisi dari ROKAV untuk penerbangan perdananya KF-21 Boromai. Diumumkan pada tanggal 24 bahwa penerbangan uji pertama dari pesawat tempur Boromai dijadwalkan untuk minggu kedua bulan Juni. Pilot yang akan menaiki KF-21 Boromai dan memimpin uji terbang akan segera dipilih dari 17 pilot uji dan evaluasi yang diproduksi oleh Skuadron Uji dan Elevasi 52 Angkatan Udara Korea Selatan, lapor munhwa.com pada 24 Januari yang lalu. Nah, hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan pada 14 Mei 2022 yang menyebut pilot TNI Angkatan Udara Indonesia akan ikut menunggangi jet tempur KF-21 Boromai saat terbang perdana. Untuk uji terbang pertama, 2 penerbang dari Angkatan Udara dan KAI sedang dilatih bersama. Salah satunya akan dipilih untuk uji terbang pertama dan kemudian 2.200 uji terbang akan dilakukan bersama-sama antara antara pilot Indonesia dan pilot Korea Selatan, Bren. Mereka akan menerima pendidikan terkait perangkat lunak KF-21. Tengok nih guys, ada bendera Korea Selatan dan juga bendera Indonesia. Oke, kita lanjutin guys. Dan setiap sistemnya, dan juga melakukan pelatihan penerbangan dengan FA-50 yang desainnya atau sistem-sistemnya lebih mirip dengan KF-21 Boromai. Kalau menurut pandangan Mimin nanti ya TNI Angkatan Udara jelasnya Boromai. Ya mudah lah, Bren, karena kita pengguna T-50 Golden Eagle. Ya kira-kira seperti itulah sistem-sistemnya KF-21 Boromai. Saat ini setelah menyelesaikan pelatihan terbang, uji terbang pertama mereka berlatih menggunakan simulator untuk pelatihan darat, tulis media Korea Selatan. Sebelumnya, Korea Selatan selalu memakai pilot Angkatan Udara mereka sendiri dalam mengembangkan KF-21 Boromai.
Tapi nggak tahulah setelah ujuk-ujuk dan secara tiba-tiba kok Indonesia juga dilibatkan, karena sebelum-sebelumnya memang beritanya itu selalu pilot-pilot mereka yang digunakan, Bren. Ada apa ini, Bren? Nah, Korea Aerospace Industry sedang mempercepat pengembangan prototip KF-21 Boromai, pesawat tempur Korea yang dipromosikan KAI sebagai bisnis inti masa depan. Evaluasi pilot dan uji kinerja injeksi dilakukan pada unit ketiga. KAI melakukan PVI, evaluasi pilot dan ground test penerangan interior dan eksterior untuk prototip KF-21 Boromai unit ketiga di gedung uji mesin selama 4 minggu dari tanggal 1 hingga 26 bulan November tahun 2021 lalu. Jadi panjang banget lah proses-prosesnya ini, berbulan-bulan ini pada unit ketiga. Dalam uji PVI kokpit, antarmuka, pilot, dan komponen, kesesuaian penempatan, manipulasi, dan koherensi, prosedur ground escape, dan injection clearance dievaluasi. Nah, Usut punya Usut selain itu melalui uji pencahayaan, pengukuran pencahayaan, dan evaluasi pilot dilakukan untuk menentukan apakah pencahayaan interior dan eksterior kokpit sesuai untuk pengoperasian pesawatnya, Bren. Nah, jika demikian, maka Indonesia menjadi salah satu operator KF-21 pertama di Asia Tenggara. Wah, pertama di Asia Tenggara. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar Usut punya Usut pecahkan telur dikirim ke Korea Selatan. 39 pilot Indonesia akhirnya dilibatkan dalam proyek KF-21 Boromai. Nah, bagaimana menurut kalian terkait kabar ini? Silahkan berjerot-berjerot di kolom komentar. Akhirnya guys, 39 pilot Indonesia diterbangkan ke Korsel untuk uji jet tempur KF-21 ini. Dan setidak-tidaknya pilot-pilot Indonesia ini adalah yang pertama sekali uji coba jet tempur ini. Dan ini satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Dan ini juga apabila pilot-pilot ini dilatih di luar negara, di Korea Selatan. Kalau dulu dihantar ke Rusia untuk melatih juga jet-jet tempur yang terkini dan dengan teknologi-teknologi yang terkini, kali ini pula dihantar ke Korea Selatan. Ini akan setidaknya akan memberi satu momentum pergerakan TNI dan alutsista dengan teknologi yang tinggi ini kepada semua pilot-pilot TNI daripada Indonesia ini. Dan kita hormati bahwa TNI Indonesia ini sebenarnya memang hebat. Nah, ini telah diakui di dalam jurnal yang dikeluarkan oleh dunia, di mana di Asia Tenggara ini Indonesia berada kekuatan militernya di tangga teratas nomor 1. Kemudian Vietnam, Thailand, dan barulah Malaysia di bawahnya. Nah, dan kita ketahui juga sedia umum bahwa Indonesia kekuatan militernya di dunia di tangga ke-15. Itu memang kita akui guys. Tidak kita nafikan kekuatan militer itu begitu canggih dengan teknologi yang terkini. Walaupun negara-negara masing-masing ada kekuatannya, kita dirahasiakan, tetapi dari segi logiknya, apabila negara besar ini membuat jalinan kerjasama dengan negara-negara lain, contoh Indonesia membuat kerjasama dengan Rusia, Indonesia membuat kerjasama dengan Korea Selatan pula pada ketika ini, itu menunjukkan satu kekuatan yang ada pada negara itu. Oke guys, jadi saya ingat itu saja ulasan dan komentar pada video kali ini. Jika kalian pula punya pandangan, pendapat, dan kalian yang mengetahui sendiri terkait dengan alutsista yang ada di Indonesia pada ketika ini, dan juga kekuatan TNI-nya yang terdiri daripada 39 pilot yang telah dihantar dan diterbangkan ke Korsel untuk uji terbang KF-21 ini. Kalian boleh komentar di bawah guys. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye-bye.